wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Iwan. Nah, kali ini saya akan memberikan materi yaitu menggambar grafik sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, seperti ini bentuknya ini. Ya. Nah, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sering disingkat dengan SPLDV. Ya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, oke. Nah, sebelum saya akan bahas lanjut tentang SPLTDV, ya susah banget, ribet banget ya. Tapi ini tidak sesulit yang singkatannya kok, ya. Tidak sesulit singkatannya. Mari kita angkat kembali, yaitu pengertian dari gradien garis. Apa itu gradien garis? Ya, betul. Gradien garis adalah kemiringan sebuah garis. Nah, bagaimana mencari kemiringan sebuah garis? Yaitu tinggal membagi ya perubahan kemiringan garis searah dengan sumbu Y dibagi dengan perubahan posisi garis searah sumbu X, atau dengan kata lain gradien garis atau kemiringan garis dapat dicari dengan delta Y dibagi dengan delta X, ya. Kalau dalam hal ini, cara menghitung gradien garis yang berwarna biru ini, cara mencarinya adalah, ya, kita lihat delta Y sama dengan 6 satuan, delta X-nya juga 6 satuan, jadi 6 bagi 6 sama dengan 1. Jadi kemiringan grafiknya adalah 1, ya, M-nya adalah 1. Nah, kan, namun, perhatikan untuk mencari gradien garis ini, ya, gradien garis itu bisa bertanda negatif. Ya, jika miringnya ke kiri, gradien garis akan bernilai positif. Jika miringnya ke kanan, ini miringnya ke kanan, berarti tandanya positif. Ya, ada juga nanti kalau miringnya ke kiri, itu tandanya negatif. Nah, cara mencarinya bagaimana sih? Gradien tanda daripada gradien garis tersebut, kalau rumusnya udah tahu dong, ya, M sama dengan delta Y per delta X, ya. Yuk, kita pelajari sekarang. Nah, ini coba satu-satu saya akan mempelajarinya, ya. Yang penting kalian cari sumbu Y-nya dan sumbu X-nya, ya. Cara mencari sebuah gradien garis, saya akan contohkan dengan garis pertama dulu. Ya, garis pertama, garis A dan B dulu, ya. Saya contohkan garis pertama, yaitu garis A dan B. Oke, jelas. Kalau tadi sudah saya ungkapkan bahwa kalau garisnya ke kanan, miring ke kanan, ya, terhadap sumbu Y miring ke kanan kan, sumbu Y begini, terus sumbu Y gini, terus miringnya ke kanan. Nah, ini gradien garisnya pasti positif. Kalau ada garis ini sumbu Y-nya, ya, ini sumbu X, ini sumbu Y-nya gitu. Ini ada garis lagi, garis sumbu Y dan sumbu X, terus garisnya itu miring ke kiri. Ini nanti gradiennya negatif. Ini gradiennya positif, ya. Kalau yang ini gradiennya nanti negatif. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya begini, gampang banget. Ingat, yang langkah pertama, nah, kita cari titik yang bisa kita hitung nilai gradiennya. Contoh, ya, saya akan menghitung titik yang akan saya pertemukan antara sumbu Y dan sumbu X-nya dulu. Saya pakai warna itu. Titik ini di sini aja, ya, kira-kira, ya, di sini. Nih, titik ini yang paling gampang sih, titik ini, ya, sebenarnya. Paling ini dari sini sampai dengan titik ini mungkin, ya. Nah, oke, kita cari dari sini sampai sini, ya, kita berbicara jalan nih. Kalau dari sini sampai sini, ini kita bisa jalan ke arah sumbu Y ke atas itu Y negatif atau positif, ya kan? Ini ke atas 2 langkah, ya. Nah, berarti kalau ke atas itu kan Y positif, berarti ke arah sumbu Y itu sama dengan positif 2. Nah, kemudian hop, dari sini ke arah ke kanan kan. Nah, ke arah kanan saya berikan warna merah, ya, kanan, ya. Ini saya di sini, ya. Sumbu Y-nya sudah 0, 1, 2. Mulai ke sumbu X, hitung mulai dari 0, ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata di sini sumbu X-nya itu 4 satuan. Nah, positif juga karena kanan kan.
Ingat, ke kanan ke atas positif, ke kanan positif. Maka kalau disuruh mencari gradien garis ini, kita tinggal masukin rumus saja. M sama dengan delta Y per delta X. Nah, oke. Delta Y ini berapa? Yaitu tadi 2 dibagi dengan 4. Ketemu berapa? Nilainya setengah. Nah, ini positif. Nah, bagaimana yang negatif? Nah, negatif. Yuk, kita tukar yang negatif. Cari titik yang pas saja. Kita tentukan titik yang pas di sini aja ya. Sini kira-kira. Nah, ini berarti kan dari sini sampai sini. Ya kan? Dari sini sampai sini. Jalannya boleh ke atas dulu, lalu ke kiri, atau ke kiri dulu, boleh kanan ya. Atau kalau ini ke bawah dulu ya. Oke, ke bawah dulu boleh. Nah, perhatikan dari sini titik C ke D, titik C ke D urut ya. Dari C ke D ini jalan ke sumbu J dulu kan. Mulai dari 0 ikutnya. Main 1, main 2, main 3, main 4, main 5, main 6 ya kan, ke bawah. Jadi Y nya yaitu main 6. Kemudian ke kanan kan, dari sini mulai dari 0 lagi ke kanan, ke sumbu E ke kanan. Mulai dari sumbu E ke kanan, kita hitung dari 0, 0, 1, 2, 3. Jadi X nya sama dengan 3. Lalu kita terapkan nilai gradien garis CD MCD ya, sama dengan delta Y per delta X. Masukin sama dengan delta Y nya yaitu min 6 dibagi dengan X nya yaitu 3. Nah, itu ketemu tuh. Berapa? Min 6 bagi 3 yaitu min 2. Nah, itu seperti itu cara mencarinya. Ya, sekali lagi yuk. Nih, langsung aja ya. Sekali lagi yuk. Dari sini nih. Dari sini sampai sini yuk. Dari sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini ya. Oke. Dari sini sampai sini lah katakanlah gini. Oke. Langsung kita tentukan aja. Nah, ini ke kanan. Ini kan ke kanan ya. Ini ke kanan. Ini memotongnya paling enak dari mana? Dari sini kali ya. Nih 1, 2, 3. Mungkin dari sini ya. Cari yang pas di garis saja. Ya, ini aja. Inilah kayak gini. Ya, yuk mulai. X-nya coba kita cari X-nya. Ke kanan ya. 1, 2, 3. Berarti plus 3 karena ke kanan. Terus ke atas. Ya, hitung dari sini 1. Tapi ini kurang pas ya, harusnya dari bawah ya. 1, 2, 3, 4 ya. 4 ya. Nah, oke, berarti delta Y nya sama dengan delta X nya sama dengan 3, delta Y nya sama dengan 4. Lalu M nya langsung masukin M nya delta Y per delta X. Kemudian masukin delta Y nya sama dengan 4 per delta X nya sama dengan 3. Ini sama saja sih. Kalau yang ini bagaimana caranya ngitung? Nah, dari atas nih. Dari atas ke bawah. Kalau ini dari atas diulang ya. Kalau yang ini ngitungnya dari atas, perhatikan. Kalau pakai nih, kalau yang ini ngitungnya dari atas, perhatikan nih ya. Dari sini ngitungnya dari titik atas ke titik ini. Coba perhatikan nih. Min 0 ini ya, min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, ketemu min 4 ya. Min 4 Y-nya. Oke. Yang sini kan habis dari sini ke kiri kan? Ke kiri. Berarti 0, min 1, min 2, min 3 ya kan, dibagi dengan min 3. Sama hasilnya. Plus min kali min dibagi min ketemu plus, sama kan? Mau dari mana? Mau dari atas dulu, titik atas dulu boleh, baru dari titik ke bawah itu boleh, tapi tentukan ya. Kalau jalannya itu ke bawah negatif, jalannya ke kiri itu juga negatif ya. Kalau jalannya ke kanan positif, jalan ke atas positif. Sesuai dengan sumbu J X nya aja. Kalau X sumbu X nya ke kanan itu positif ya, positif X, ke atas positif Y, dan sebaliknya gitu. Nah, setelah kalian paham, coba deh dicari ini ya, silahkan dicari. Oke, ini sebagai tugas, silahkan dicari ya. Oke, di SS. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi Bapak. Materinya adalah ini. Nah, bagaimana cara menggambar grafik fungsi linear dua variabel itu? Nah, contoh nih, tentukan daerah penyelesaian persamaan linear 2x plus y kurang dari 6 dengan x dan y anggota bilangan real. Nah, caranya begini. Ada beberapa langkah untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini ya, yaitu bisa dengan menggunakan analisis grafik ya, dan juga bisa menggunakan analisis langsung atau garis bilangan seperti yang sudah saya ajarkan di PJJ yang sebelum-sebelumnya.
Nah, kali ini Bapak akan mengajarkan menentukan penyelesaian perbedaan linear dua variabel, yaitu 2x plus y kurang dari 6 dengan cara grafik, pendekatan grafik. Contoh begini. Pertama ya. Nah, ubah tanda kurang dari ini atau pertidaksamaan ini menjadi sama dengan, yaitu 2x plus y kurang dari 6 menjadi 2x plus y sama dengan 6. Setelah itu kita tentukan titik potong dari masing-masing garis. Ingat, titik potong dengan sumbu y, ya, syarat titik memotong sumbu y itu bagaimana sih? Syarat suatu garis memotong sumbu itu garis, contoh ya gini, saya terangin contoh tuh. Jadi saya buat gini aja deh. Oke, ya. Begini, kalau ingin membuat garis seperti ini, misal contoh, ini garis ini ada sumbu e, ini ada sumbu y, ini ada sumbu x. Kalau garis itu kan, garis lurus itu kan memotong sumbu y dan sumbu x begini kan, bisa seperti ini ya kan, bisa juga seperti ini ya kan. Nah ya, seperti ini kan. Ini namanya garis linear memotong sumbu y di sini, di sini ya, titik pertama, titik pertama memotong sumbu y, memotong sumbu x di titik kedua kayak ini kan. Nah, ketika garis ini memotong sumbu y di sini, maka syarat nih ya, ketika dia memotong di sini, contoh ya, ini saya berikan angka ya, misalnya 1, ini 2. Nah, berarti kan nilai y-nya itu sama dengan 2. Tapi ketika memotong di sini, nilai x-nya harus sama dengan berapa? Di sini 0. Ya, ini berarti syarat yang pertama, syarat memotong, syarat garis memotong sumbu y, maka nilai ya, atau apa ya, ini apa ini namanya, nilai x ya, nilai x nya sama dengan 0. Nah, begitu sebaliknya, ketika garis itu memotong sumbu x, nah ini kan, berarti kan nih, misalnya ini saya kasih angka ini 1, 2, 3 ya kan. Nah, di sini berarti kan 3,0 ya kan. Nah, berarti kan ini, berarti ini x nya sama dengan 3, tapi y nya sama dengan 0 ya. Jadi kita tentukan syarat garis memotong sumbu x, maka nilai z nya itu harus sama dengan 0 ya kan. Nah, makanya kalau saya punya garis begini nih, saya punya garis gini ya, 2x ya kan plus 4y ya sama dengan 8. Ini gampang banget. Bagaimana cara mencari titik potongnya? Nih, syarat yang pertama ya kan, memotong sumbu y, maka nilai x 0. Nah, maka kita buat tabel aja biar gampang ya. Ingat, memotong pertama, saat memotong garis itu sama dengan dx sama dengan 0, maka di sini kita tentukan ini x ya, ini y ya, nih gini aja dah. Ketika garis itu memotong sumbu x, ini syarat yang pertama, ini syarat pertama, syarat kedua kita tentukan ya. Ini syarat pertama, syarat kedua. Syarat pertama, syarat garis memotong sumbu y, maka nilainya x nya sama dengan 0. Maka yang pertama, x nya harus sama dengan 0. Ketika x nya sama 0, kita masukin ke situ ya kan, kita masukkan ke situ. Jadi ketemu tinggal ini kan, 4y sama dengan 8, maka y nya sama dengan 8 dibagi 8 dibagi 4, y nya ketemu 2. Oke, yes, ketemu, enak banget kan. Nah, kemudian kita tentukan syarat yang kedua, syarat garis memotong sumbu x. Ingat, syaratnya sekarang y nya sama dengan 0, y nya sekali kali ini sama dengan 0. Ketika kita gambar lagi itu guys, nah, ketika persamaan ini kita gambar lagi, 2x ya, 2x plus 4y sama dengan 8. Ketika y nya sama dengan 0, nah ini ketika ini 0, ini tadi kan ketika 0 ya, ketika y nya sama dengan 0, maka sisa tinggi 2x sama dengan 8, maka x nya sama dengan 8 dibagi 2.
ketemu 4. Oke, ini ketemu 4. Nah, jadi kita bisa menggambarkan titik potong daripada garis ini di sumbu X dan sumbu Y. Tinggal gambar aja ya, tinggal gambar. Kalau udah ketemu seperti ini, tinggal gambar aja. Ini gambarnya ya. X nya 0, berarti X nya 0 kan di sini misalnya ya. Y nya 2, berarti hitung aja 1. Ini syarat pertama kita tentukan ya, kita gambar dulu syarat pertama. Nih gambar pertama, titik potong pertama 02, berarti ini saya pakai warna merah. Di sini 1, di sini 2. Nah, di sini ketemu 0,2 ya. Berarti ini 0,2 di sini. Ya, di sini 0,2. Oke, ini titik potong yang pertama. Oke. Lalu titik potong yang kedua yang mana? Yang ini, ya kan? 4,0. 4,0 di mana? Kita tentukan aja. Ini 1, 2, di sini 4,0 ya. 3, 1, 2, 3, 4, gitu deh. Udah. Nah, ketemu kan? Ini 4,0 di sini titik potong yang kedua, ya kan? Nah, lalu kita hubungkan titik potong pertama dan kedua, dihubungkan titik potong pertama ini dan kedua ini dihubungkan aja gini. Set, iya, dah ketemu tuh. Nah, inilah cara menggambar persamaan garis linear seperti itu ya, gampang banget kan? Oke, beres deh. Nah, kemudian ini nih. Nah, setelah kalian bisa menggambar, kemudian kita cari ininya apa? Kalau pertidaksaan bagaimana? Perhatikan di sini. Nah, sesuai dengan langkah tadi ya, sudah saya tentukan ya, dengan cara sama kayak tadi sudah ditentukan. Saat X nya 0 ini kan langsung aja nih, ketika X nya 0 Y nya langsung tutup aja. Kalau ketika X nya 0 ya, syarat yang pertama, ketika X nya 0 tutup ya nih. Ketika X nya 0, ketika X nya ini 0 kan, maka tinggal Y nya sama berapa? 6 di sini berarti. Nah, garisnya yaitu yang garis yang pertama 0,6 di sini, ini garis yang pertama. Gampang banget kan? Sekarang titik potong yang kedua, saat yang kedua Y nya 0. Titik potong dengan yang kedua yaitu Y nya 0. Sekarang kembali 2X plus Y sama dengan 6. Sekarang Y nya 0, yang ini 0. 32X sama dengan 6 kan? 32X sama dengan 6 kan? Maka X nya sama dengan 6 bagi 2, ketemu 3. Berarti ini ketemu X nya 3, Y nya 0, ya kan? Oke, maka ini jadi garis titik potong yang kedua, yaitu di 3,0 di sini yang kedua. Nah, lalu kita hubungkan seperti ini. Lalu kita mencari pertidaksamanya yang ini, yaitu 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Perhatikan nih cara mencarinya. Nah, cara mencarinya di sini kan ada angka-angka tuh di situ ya. Di sini ada angka-angka. Carilah titik potong. Masukkan angka-angka yang ada di sini deh. Cek uji daerah yang pertama, daerah yang ini, daerah kiri, ini namanya daerah kiri ya. Daerah kiri itu maksudnya kiri ini loh ya. Daerah yang kiri apa ya? Kiri garis ya, di kiri garis. Dan daerah yang kanan. Nah, ada dua daerah di situ. Oke, cek aja, cek. Kamu ambil contoh, daerah kiri saya cek nih. Saya cek, kita masukkan titik ya. Nih, titik 0,0 gitu ya. Jadi apa artinya? X-nya dimasukin nilai 0, Y-nya dimasukin nilai 0. Nah, di sini ketika X-nya dimasukin nilai 0 ya, dan Y-nya dimasukin nilai 0, nah persamaan ini menjadi bagaimana? 2 kali 0, ya 0 kan, ditambah dengan 0 kurang dari 6. Ini benar gak nih? 0 kurang dari 6. 0 kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 6 ya. Nol kurang dari sama dengan 6. Nah, tuh. Ya. 0 kurang dari sama dengan 6. Ya, itu seperti itu. 0 kurang dari sama dengan 6. Ketika dimasukin ke 0 itu kurang dari sama dengan 6, berarti hasilnya salah ya, harusnya itu benar ya, pernyataan yang benar. Berarti kalau yang pernyataan yang benar itu arsirannya ke sini. Nah, ini salah arsirannya. Berarti arsirannya kalau
0 kurang dari 6 itu betul ya, 0 memang kurang dari 6, betul kan? Berarti ini arsirannya harus bukan ke atas tapi ya. Yang benar harusnya arsirannya ke bawah. Coba kita cek yang daerah kedua. Misalnya kita cek dari sini misalnya. Nih, di sini aja ya, daerah sini, yaitu kita masukkan angkanya, cek yang sebelah kanan tuh maksudnya 3,0 kita masukin. Kita masukkan X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 0, benar nggak nih? Kita masukin ke 2X plus Y kurang dari 6, masukin yuk. 3 kali 2 ya, X-nya kita ganti dengan angka 3 kali 2 berarti 6, ditambah 0, kurang dari sama dengan 6. Oh benar ya. Atau kok ini kanan tuh bukan 3 deh, 4 ya, kita ambil angka 4, sorry. Nah berarti 4 kalikan 2, 8. Apakah 8 kurang dari 6? Salah ya. Ini daerah ini berarti daerah yang bukan penyelesaian. Nih kita kasih tanda silang, berarti daerah penyelesaian. Harus ini tanda arsirannya salah ya, harusnya ini tanda arsirannya yang paling benar. Menurut yang paling benar tanda arsirannya adalah yang di sini. Nah, yang di sini arsirannya harusnya gini. Nah ya ini salah, berarti ini bukan daerah penyelesaian, berarti daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri, yaitu daerah antara kurang dari 3 ya, kurang dari 3 ke bawah ya. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah X ya, atau gini aja ya, dari sini ya, langsung dari sini kan X kurang dari 3, tapi ada tanda sama dengan X kurang dari 3 atau sama dengan, dan nih berarti kan nih Y ya, Y kurang dari 6 ya, Y kurang dari 6, atau X kurang dari 3, betul nih ya, 3,3. Oke, 3 ya, Y kurang dari sama dengan 0, 6 ya, ini di sini kurang dari 6, di sini kurang dari 6, kurang dari 6. Oke ya, oke begini nih, inilah himpunan penyelesaiannya. Itu pertidaksamaan dua variabel, X kurang dari 3 dan Y kurang dari 6. Nah gitu ya. Nah, contoh langsung contoh aja nih contohnya. Saya contohkan gambar grafik penyelesaian dari sistem pertidaksamaan di bawah ini. Langsung aja ini saya gambar langkah-langkahnya. Perhatikan, ubah semua pertidaksama di atas dengan tanda sama dengan. Nah ya, saya lihat titik potong garis pada persamaan di atas seperti tadi. Buatlah grafik setiap persamaan linear di atas di sebuah lembar kertas berpeta. Oke, arsirlah daerah penyelesaian setiap pertidaksamaan dan simpulkan daerah penyelesaiannya dengan benar. Oke, langsung aja kita eksekusi. Nih soalnya seperti ini. Oke, jadi langkah pertama harus kita tentukan, rubah dulu bentuknya menjadi bentuk persamaan ya. Ini semua ini menjadi bentuk persamaan. Ini maksudnya gini loh, tanda-tanda ini tanda-tanda ini dirubah menjadi tanda sama dengan ya, dirubah tanda ini dirubah menjadi 2x plus 3y sama dengan 12 gitu ya, biar enak. Ini dirubah juga menjadi 4x plus 6y sama dengan 12. Ini juga sama dengan x sama dengan 1, x sama dengan 1. Ini kalau ini nggak usah deh, nggak apa-apa ya, tetap aja karena hanya satu variabel ya, tetap aja ini. Oke, kita kerjain satu-satu nih. Ini dulu ya, kita kerjain ini dulu. Kita cari titik potongnya tadi, saya kayak tadi kan, kita tulis persamanya 2x. Nah ini garis yang pertama ya, 2x plus 3y sama dengan 12. Lalu kita cari titik potongnya, kita buat tabel kayak tadi. Kita buat tabel, ingat ini x, ini y ya. Ketika x-nya 0, y-nya berapa? 0, 0. 3y sama dengan 12, y-nya sama dengan 0 ya. 3y sama dengan 12, maka y-nya sama dengan 12 dibagi 3, berarti 4. Berarti nanti titiknya kita cari titik potong pertama di 0,4. Oke, yang kedua, ketika y sama dengan 0, y-nya sama dengan 0 sekarang. Y-nya sama dengan 0, maka ketika ini 0 sekarang. Nah, sekarang x-nya berapa? Nah, 2x sama dengan 12 kan? 2x sama dengan 12, maka x-nya sama dengan 12 dibagi 2, berarti 6 ya kan, 6 kan, berarti ini 6. Berarti per titik potong yang kedua di 6,0. Langsung kita gambar 0,4 di mana? 0,4 di sini ya.
garis yang pertama, ini garis kedua potong yang kedua 0,4 di sini. Ini 0,4. Oke. Yang kedua 6,0 di mana? 6,0 di sini kan. Ini harusnya 1 2 3 4 5 6 ini ya harusnya. Ya. Di sini kan. Nah, ini 6,0. Lalu kita hubungkan pakai warna hitam aja bukunya. Pakai tebel atau pakai warna ini. Pakai ini aja biar cek. Nah, ini kita hubungkan dari sini sampai sini. Ini garisnya. Oh, udah ketemu garisnya. Ya, garis yang pertama ini. Lalu kita tentukan satu-satu dulu ya. Terus garis yang pertama, kemudian kita tentukan pertidaksamanya garis yang pertama. Perhatikan ini kan kita cek ya, kita cek garis yang pertama, kita cek 2x plus 3y itu kan di situ ada tanda kurang dari 12 ya. Kita masukin, yuk kita masukin, kita uji aja di sini. Kirinya di sini ya, kirinya di angka 0,0 kita masukin. Kita uji dengan angka 0,0 di situ ya. Kita uji dengan angka 0,0 di sini. Nah, benar nggak? Coba 2 kali 0 ya 2 kali 0 ya 0 ditambah dengan 3 kali 0 ya 0 kurang dari 12, benar nggak nih? 0 kurang dari 12 benar ya? Benar, berarti daerah penyelesaian yang kiri ini kita cek yang paling gampang aja. Boleh kita cek 1,1 boleh, 2,2 boleh ya kan? Tapi saya masukkan, coba kalau kita masuk cek di sebelah kiri ini, di sebelah kiri ya, kita uji nilai titik 1,1. Yuk kita uji ini 1,1 berarti kan 2 kali 1 ya 2, 3 kalikan 1 ya 3, 2 tambah 3 itu 5 kurang dari benar lagi, berarti ini di daerah penyelesaiannya. Kita arsir ke sana ya gitu ya. Penyelesaian pertama itu. Nah yang kedua nih, yang kedua ini kan 4x plus 6y ya. Di sini saya gambarkan di bawah aja deh. Ini saya hapus, cek. Nah ayo kita gambarkan garis yang kedua, itu garis 4 pakai warna merah. Oke. 4x plus 6y sama dengan 12. Lalu kita buat titik potongnya kayak tadi, seret gitu ya. Ini 0, ini x, ini y, ini 0 dulu, x nya 0. Ketika x nya 0, 6y sama dengan 12, y nya sama dengan 12 dibagi 6 ya kan. 12 bagi 6 ketemu 2, berarti 2. Oke. Kemudian dibalik, sekarang y nya 0. Nah tutupin, berarti tinggal ini 4x sama dengan 12 ya. Ketika y 0 maka 4x sama dengan 12, maka x nya sama dengan 12 dibagi dengan 4 berapa? 3 ya. 3. Nah, ketemu ya ini titik potong yang pertama 0,2, titik potong yang kedua adalah 3,0. Kita masukin ke situ pakai warna merah ya. Yang pertama 0,2 di sini mana? Di sini. Ini 0,2 ya kan. Terus yang kedua 3,0 di mana? Di sini ya, 3,0 di sini. Ini 3,0. Oke, ini 3,0 di situ kan. Lalu kita hubungkan pakai garis. Nah, kita hubungkan pakai garis warna merah aja. Kita naikin sedikit. Oke, kita hubungin, yes. Ya, kita kasih warna merah garis merah. Nah, tuh garisnya itu tuh. Nah kita cek, kita uji. Sekarang kita berikan tanda, kita uji dengan tanda. Itu kan lebih besar dari 12 kan, berarti di sini kita uji nilainya adalah 4x plus 6y lebih besar dari 12. Ini kan kita cek ya, kita uji ini. Kita masukin angka yang di sebelah kirinya ini 0,0 aja ya. Kita uji dengan angka x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0. Kita uji ke situ yuk. 4 kali 0 ya 0 ditambah dengan 6 kali 0 ya 0 ya. Apakah ini kurang dari 12? Apakah lebih besar dari 12? 0 lebih besar dari 12, benar nggak? Salah ya kan? Salah. Oke, berarti untuk garis warna merah ini, angka 0 ini, titik 0,0 ini ya, titik 0,0 ini ya, atau daerah di kirinya, di kiri ya, ini maksudnya di kirinya ya, di kirinya garis warna merah ini bukan penyelesaian ya kan.
Jadi ayo kita cek satu lagi, cek 4,0 ya, coba kita cek 4,0. Cek sekali lagi, 4x plus 6y lebih besar dari 12. Kita cek di sini, di kanannya ya, ini kanannya warna merah, garis warna merah nih, yaitu 4,0 di sini. X nya sama dengan 4, y nya sama dengan 0. Kita cek, yuk masukin 4 kali 4 16, 4 kali 4 16, 16 ditambah dengan 6 kali 0 lebih besar, oh benar ya, 16 lebih besar dari 12, benar. Berarti untuk daerah penyelesaian yang warna merah ini adalah di atasnya ternyata. Nah ini. Tuh. Nah, mana daerah sekarang, sebentar. Nah, ini ketemu ya. Nah, daerah penyelesaian yang merupakan irisan yang terasir semua ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem. Nah, tapi ini ada, ingat ya, ada X lebih besar daripada 1. Nih, garis X sama lebih besar dari 1 yang mana? Garis X sama lebih besar daripada 1 ini seperti di sini. Kan X-nya itu lebih besar daripada 1 itu di sini kan? X lebih besar daripada 1. Garis X lebih besar daripada 1. Jadi X-nya itu di sini lebih besar daripada 1. Ini lebih besar. Di sini kita buat garis X lebih besar daripada 1. Jadi X-nya 1, maksudnya X-nya 1, Y-nya 0 gitu loh. X-nya 1, Y-nya 0, 1 terus, X-nya 1, Y-nya 0. Sini ya. X-nya 1, Y-nya 0. Di mana? X-nya 1, Y-nya 0. 1,0, 2, 1,0. Dua koma satu, 1,2, 1,3, 1,1 di sini, 1,2 di sini, 1,3 di sini. Oke, berarti ini garis X sama dengan satunya di sini. Ini garis X sama dengan 1. Nah, saya berikan warna biru hijau, terus saya kasih tebel biar kemana. Nah, ini garis X sama dengan satunya di situ. Ini garis X sama dengan 1. Kalau X lebih besar dari 1 ya, berarti diasir. Jadi garisnya di sana. Nih ya, ini garisnya di sini. Nih ya, garisnya dari mulai ini. Nah, ini X lebih besar daripada 1. Nah, perhatikan yang terasir, yang diasir semuanya ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, ini tuh ya. Nih ya, nih. Oke, kemudian Y kurang dari 1. Kalau Y kurang dari 1 di mana? Kita buat Y kurang dari 1. Ini garis Y kurang dari 1 berarti. Ini garis Y-nya ini. Kasih warna biru ya. Kasih warna biru. Oke. Tebel banget. Nah, tuh. Nah, ini Y sama dengan 1 kalau ini ya. Garis Y sama dengan 1. Nih. Perhatikan ini 1 kan nih, yang di Y sama dengan 1 kan? Nih, di Y ini perhatikan nih, di Y nih angka 1 kan, di Y sama dengan 1 tuh di sini. Nah, di situ kira-kira ya. Nah, karena di sini ada perbedaan Y kurang dari 1. Nih, garis Y kurang dari 1. Nah, Y kurang dari 1 di mana? Berarti di sini. Tuh, nah, ingat kita cari yang irisan yang diaris semua itu yang di mana? Yang di sini ternyata. Nah, jadi daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya yaitu di sini saja nih, yang terkena keempat-empatnya garis. Berarti kita pilih daerah penyelesaiannya itu di mana toh? Yang terasir keempat-empatnya garis. Garis hitam ngasir di sini, ya oke. Ketemu garis merah, ketemu garis hijau, ya di sini. Ya, ketemu garisnya. Berarti dari sini ya, dari sini saya arsir warna ini diarsir warna hitam ya, oke. Diarsir warna merah, oke ya. Diarsir warna biru, oke ya. Diarsir lagi juga warna hijau. Nah, di sini. Berarti dari sini sampai sini daerah penyelesaiannya ini. Ini stop. Oke. Ya, ini daerah penyelesaiannya dari sini sampai sini. Ini ya, ini sampai bawah ini stop.
di sini. Nah, ini daerah penyelesaiannya itu yang ini. Nah, yang merupakan daerah irisan keempat dari sistem ini, yang terakhir semuanya ini daerah penyelesaiannya. Ini daerah penyelesaian yang terasir atau merupakan perpaduan dari keempat arsiran atau irisan daripada semua garis ini. Jadi warna merah ngasir di sini, warna biru ngasir di sini, warna hijau ngasir di sini, warna hitam ngasir di sini. Ya, ini di sini. Oke, berarti daerah penyelesaiannya yang ada di sini. Oke, seperti itu. Nanti kita praktekkan sama-sama untuk lebih jelasnya. Demikian untuk bahan materi PJJ